Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa Samarian untuk periode hari ini dan besok ya. Jadi pada saat hari ini sesi satu break tanggal 27 November 2023. Jadi rekomendasi sahamnya atau analisa sahamnya sampai dengan besok ya. Jadi memang saya bahas pada saat sesi satu break karena setelah saya bahas saya bisa upload videonya di YouTube sehingga kalian bisa nonton. Kemudian kalau tertarik bisa buy seperti itu ya. Jadi memang ada sebelumnya yang bilang lupa Suntar aku nggak di push end of day aja supaya nggak ketinggalan ya. Ya sebenarnya sih kalau di push end of day, kalau sahamnya bagus, dia hari ini breakout naik, ya Anda kan nggak ada kesempatan untuk buy. Tapi kalau dibahas pada saat sesi satu break, sebelum penutupan, nanti kalau pembahasannya masih eh, sesuai dengan yang saya bahas, sahamnya masih bagus, jadi Anda bisa buy sebelum marketnya tutup ya, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kalau dia sudah mulai breakout, uptrendnya masih bagus ya, kita masih boleh buy ya, seperti itu ya. Nah, perkara nanti ketinggalan atau ketinggian atau enggaknya, yang penting adalah kita selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, seperti itu ya. Jadi saya bahas, ini saya bagi menjadi dua bagian ya, karena kalau satu bagian terlalu banyak, satu bagian saya akan bahas 7 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 7 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 14 saham ya. Yang pertama yang saya bahas untuk saham BBYB ya. Jadi BBYB ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya pada saat weekly meeting ya hari Sabtu ya. Jadi yang nonton harusnya sudah buy ya karena di situ saya sebutkan sebenarnya untuk BBYB ini kalau mau buy hasil akhir silakan. Memang dia ada kemungkinan ada aksi korporasi right issue ya. Tapi saya nggak tahu beritanya. Eh, saya sudah sebutkan memang dia di tengah-tengahnya antara 324 dan 380. Jadi kalau dia naik higher high hari Senin kalau mau langsung HK juga boleh ya. Atau kalau tunggu breakout naik ke atas 380 juga baik. Jadi yang ikutan harusnya sudah profit ya 380 ke 400-an ya, 412 harinya hari ini ya. Eh, jadi untuk sesi satu kedua sesi satu break ini kan sekarang lagi break ya. Nanti untuk sesi kedua ini bagaimana Pak Sunar yang sudah punya untuk BBB Anda tinggal pasang aja trailing stopnya di 380. Maksimum kalau mau pasang trailing stopnya di 354 ya, low-nya hari ini. Jadi kalau turun banyak 354 untuk BBYB ada baiknya jual dulu. Karena kalau dia sudah turun banyak 354 ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya sekitar 300. Nah, di sanalah kesempatan untuk buy on weakness. Jadi yang belum punya kalau nggak mau buy sekarang takut ketinggian, kita bisa tunggu buy on weakness di 300. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ternyata nanti sesi kedua berjalan ini dia breakout naik lagi ke atas 412 Pak Sunar. Boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh ya. Target price berikutnya 450. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya kalau kita gambarkan di sini sekitar 498 ya, atau sekitar 500-an. Ya. Apakah nanti ketinggian ini Pak Sunar atau ketinggalan ya? Terserah Anda sih. Kalau Anda takut ketinggian, ketinggalan ya. Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya sekitar 300 atau 324 nanti ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy seperti itu. Nah, kalau nggak dikasih kita barusan buy high sell higher kalau masih mau buy. Ya, intinya di sini saya follow the trend ya. Jadi saya nggak takut ketinggian ya atau ketinggalan saya nggak nyarankan. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Karena Anda kalau berpikiran merasa takut ketinggalan, takut nanti jangan-jangan turun ya, Anda beli dimanapun juga, entah itu di tengah-tengah, di bawah maupun di atas. Setelah Anda beli itu loh, bisa saja tiba-tiba turun. Ya, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Bukan menyalahkan marketnya, enggak ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Arto. Arto sudah saya bahas sebelumnya, trading range-nya sudah saya gambarkan ya, 3.000 sampai dengan 3.300, bahkan weekend sudah saya gambarkan. Hari ini memang dia higher high, tapi dia ekornya masih panjang ke atas. Sebenarnya masih bagus ya. Untuk Arto ini selama dia masih bertahan di atasnya 2.400 lah ya, itu koreksi maksimumnya. Atau kalau mau buy weakness ya, nggak berani buy sekarang Mas Sunar. Buy weakness Anda tunggu di area 2720, 2.400 atau maksimum di 2120. Tapi menurut saya sih kalau 2120 terlalu jauh ya. Menurut saya buy weakness ya tunggu aja di 2.400 atau 2720. Nah, kadang-kadang kalau terlalu bawah nggak dikasih, kita bisa pakai acuan dari 3.000 ini ya. Ini adalah area dari resistance sebelumnya, yang mana sekarang fungsinya berubah menjadi support ya, karena sudah ditembus ke atas. Jadi Anda bisa tunggu di 3.000 lah paling cepat ya. Kalau dia turun di bawah 3.000, kemudian berhasil rebound lagi, mantul ke atasnya 3.000, nah di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy ya seperti itu. Jadi tunggu rebound mantul kita persen buy. Naik ke atas 3.300 tambah lagi breakout ke atas 3.520 boleh tambah lagi atau buy lagi nggak Pak Sunar? Boleh. Jadi target price berikutnya adalah 4.380.
Apakah ini ada aksi korporasi Pak Sunar, right issue atau ada investor baru mau masuk atau ada investor yang mau jual diangkat harganya atau ini saham repo dan lain-lainnya saya nggak tahu. Saya di sini fokusnya kepada eh, price actionnya ya, jadi pergerakan harga sahamnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini potensialnya masih bisa ke 6.600 masih bisa ya untuk Arto ya. Memang dalam perjalanannya kadang-kadang sudah naik ya dia bisa aja koreksi. Jadi kalau koreksi ya yang belum punya kalau dia berhasil rebound lagi kita berusaha buy ya seperti itu ya. Tapi kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat itu hilang ya. Gara-gara Anda nggak pasang trailing stop ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBNI. Hari ini di grup saya ya saham profit ada yang tanya, oh kenapa kok BBNI naik, yang lainnya kok lesu, bank perbankan yang besar ya. Kalau saya sih melihat harga saham ya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, nggak kepada ke alasannya ya. Kan banyak orang itu saham naik dicari alasannya, saham turun dicari alasannya. Ya sebenarnya sih pada dasarnya ya, kalau saham itu naik ya karena demand-nya lebih besar daripada supply-nya. Artinya banyak yang beli daripada yang jual. Secara sederhana seperti itu. Tapi bisa juga karena ada aksi korporasi atau sentimen dari laporan keuangan bagus dan lain-lainnya. Untuk BBNI ada apa? Saya nggak tahu, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Tapi yang ikutin saya sebenarnya untuk BBNI ini sudah saya gambarkan trading range-nya, support resistance-nya. Resisten terdekatnya 5.400, saat ini dia berusaha akan testing 5.400. Yang mau buy on weakness, tunggu kalau dia koreksi, tunggu di 5.200 atau 5.000. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Ya. Jangan merasa takut ketinggalan juga sih. Misalnya, oh Pak Sinar, uh, ini kalau breakout ke atas 5.400, jangan-jangan dia balik lagi ke bawah gitu ya. Belum tentu ya. Yang sebelumnya terjadi, dia balik lagi, gagal kan 5.400 balik. Kan dia gagal turun sampai di bawahnya 5.000. Kali ini kalau dia breakout belum tentu turunnya sampai di bawah 5.000, bisa saja mungkin sampai 5.200 atau 5.100 ya. Tapi kalau dia rebound mantul kembali ya kita boleh buy, atau yang sebelumnya sudah jual boleh buy back, atau yang mau tambah lagi average up ya silakan ya. Kalau lebih seperti itu ini targetnya masih bisa ke 5.600 dan 5.800 untuk BBNI. Ya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya Telkom. Telkom ini kalau yang ngikutin weekly market outlook saya ya. Jadi rekamannya juga saya sudah kasih rekamannya di YouTube ya. Sebentar saya carikan rekamannya untuk weekly market outlook. Ini sebenarnya sudah saya bahas Telkom ya. Ini 2 minggu yang sebelumnya sudah saya lihatkan ya. Saya sharekan screen-nya. Ini yang sebelumnya ya, weekly market outlook tanggal 20 sampai 24 November. Nah, di situ saya bahas mengenai Telkom. Kalau yang mau buy or weakness ya silakan buy ya. Jadi yang belum nonton silakan nonton ya. Karena pada dasarnya saya sudah sharekan di grup ya. Kalau Telkom ini saya sudah beli. Bahkan saya sudah beli 2 kali ya. Jadi breakout ke atas 3.700 ini saya sebutkan boleh buy ya. Memang kalau di bawahnya 3.700 itu masih resiko. Ya mungkin aja Anda belinya di bawah pas di 3390 ya. Eh, Ternyata profitnya naik tinggi Pak Sunar. Loh, Pak Sunar bilang kok tunggu di 3.700 ketinggalan tuh. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya karena sudah terjadi. Kadang-kadang belinya agak ke atas itu untuk konfirmasi. Nah, apakah sudah terlambat Pak Sunar di 3.700 kita buy? Enggak ya. Tapi jangan jangan istilahnya jangan kaget ya. Kalau tiba-tiba naik ke atas 3.700 Pak Sunar bilang sudah boleh buy. Kok turun lagi? Karena ini sebelumnya seperti ini ya. Sudah breakout naik ya ini ya. Ini tanggal Desember, 13 Desember, dia sudah breakout naik, besoknya masih naik, tapi kemudian dia turun lagi ya. 2 hari kemudian dia turun balik lagi ya. Nah, kemudian konsolidasi, dia sering naik, naik, testing lagi. Nah, intinya di sini ya, kalau Anda sudah beli, Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya, Anda bisa pasang di 3530, maksimum di 3390, itu maksimum ya. Tapi kalau mau pasang di tengah-tengahnya, Anda bisa pasang di 3620-an ya. Itu high-nya tanggal 21 November. Jadi buy sekarang boleh. Uh, Berikutnya kalau Anda mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Target price berikutnya 3.900, 4.000 dan 4.200 untuk Telkom ya. Jadi sejauh ini untuk Telkom memang masih cukup menarik ya. Ini sudah saya gambarkan garisnya sebelumnya ya. Memang Telkom sebelumnya dia bearish ya, masih hanya downtrendnya jangka pendeknya. Karena kalau kita lihat kan MA20 mengarah ke bawah. Tapi ini dia sudah mulai mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20-nya. Ya, kalau habis seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBRI ini masih cenderung masih kuat ya. Jadi trading range-nya sudah saya gambarkan 5350 sampai 5750. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 5175. Artinya ketika nanti dia 5175 ditembus dari atas ke bawah, ya kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Buy on weakness seperti itu atau di MA20-nya ntar nanti di 5175 atau 5225 ya. Seperti ini sebelumnya ya. Ini kan dia naik, kemudian dia
jauh meninggalkan dari MA20-nya yang warna birunya. Nah, suatu saat MA20-nya akan dipotong. Kemudian dia naik lagi rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya seperti itu ya. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya. Yang penting arah MA20-nya ya. Jadi bukan karena dia memotong ke atas kemudian kita langsung buy. Tapi kalau arah MA20-nya turun tajam seperti ini ya, ini kan masih tajam turunnya MA20-nya. Walaupun dia breakout naik ke atas MA20-nya ya kita buy-nya jangan terlalu banyak karena dia MA20-nya masih mengarah ke bawah, tekanan jualnya masih cukup dalam ya seperti itu ya. Gampangannya seperti itu ya. Jadi kalau yang ingin tahu tren secara gampangannya lihat dari MA20-nya. Cara mudahnya seperti itu, secara sekilas ya seperti itu ya. Nah, ini masih cukup menarik kalau breakout lagi ke atas 5450 yang belum punya kalau mau buy high seller silakan target price berikutnya 5750 itu all time high-nya yang sebelumnya untuk BBRI. Masih cukup bagus walaupun masih lemot ya dibandingkan dengan BBNI. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya SGR ini sudah saya sebutkan juga di live alert saya ya untuk signal saya live alert ya Telegram itu sudah ada juga untuk buy untuk SGR ini target price 2240 sudah tercapai. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau buy kita ikutin range yang berikutnya. 2240 kalau dia breakout ke atas kita buy target price berikutnya di 2600 ya. Kalau misalnya takut Pak Sunar, saya tunggu di bawah aja, Anda tunggu buy on weakness di area 1900 atau 1600 ya. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Ini saya gambar kotain untuk area buy on weakness. Tapi kalau turun di banyak di 1600 untuk seger ini kita jangan buy ya karena resikonya tinggi ya. Jadi turun kita tunggu kalau dia mulai rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya. Kalau lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk MBMA. Kenapa Pak Sunar kok tiba-tiba sentimennya naik ya seperti itu? Nah, memang kalau bilang ini sudah tembus MA20-nya dari bawah ke atas, tapi MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalaupun Anda mau spekulasi buy jangan terlalu banyak ya. Kalau saya gambarkan di sini untuk area resistennya, saya menggunakan acuan dari swing low sebelumnya di sini 650. Tadi sempat naik ya. Kemudian sesi satu break dia turut ditutup di bawahnya 650. Yang mau buy tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 650 ya atau hanya hari ini 655 ya. Kita barusan buy. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 585 ya. Jadi kalau turun banyak 585 jangan ragu-ragu untuk jual dulu karena ini jangka pendeknya MA20-nya mengarah ke bawah dan cenderung downtrend-nya masih cukup kuat ya. Nah, resisten berikutnya setelah 650 kalau kita gambarkan adalah 715 ya. Jadi kalau naik ke atas 650, 655 ya. Kalau tunggu high-nya dari sesi 1 ya, kita boleh buy atau yang sudah punya average up ya, yang belum punya boleh buy. Target price berikutnya 715. 715 kalau naik lagi ya kita bisa gambarkan kurang lebih areanya sekitar 785 atau saya pakai acuan dari agak bawah di sini ya, swing high sebelumnya di sini 775. Ya. Memang sih untuk MBMA ini kadang-kadang satu hari naik tinggi kemudian 1-2 hari ke depan koreksi. Jadi Anda mau tunggu koreksi juga boleh. Nanti kalau dia breakout high lagi kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk part one ya. Saya potong dulu nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Yang baru kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Yang mau join grup saya boleh silakan join grupnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau mau download Sunar Superseed tools yang saya bagikan free itu bisa Anda download juga ya. Nah, kurang lebih sekian di akhir video. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.